Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, kesehatan, juga kesempatan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir. Bapak, Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Rektor Universitas Tadulako sekaligus membuka secara resmi acara pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir, SE. Dalam rangka kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia dan seperti apa peran para ilmuwan, terutama ilmuwan muda, dalam mengambil bagian untuk memajukan bangsa ini di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, berbahagia rasanya ini adalah suatu kehormatan yang sangat-sangat tak terhingga nilainya bagi kami, keluarga besar Universitas Tadulako, Bapak Prof. Sangkot dan seluruh jajarannya bisa mengunjungi kampus yang jujur. Tentu kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi lain, kami masih tergolong perguruan tinggi yang baru mau belajar, sehingga kehadiran Bapak Ibu sekalian itu paling tidak bisa memberikan spirit bagi kami, terutama Pak Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Unhas. Saya kira beliau juga memiliki tanggung jawab moral yang tinggi, karena Universitas Tadulako ini adalah lahir dan terlahir dari Universitas Hasanuddin dan IIP Makassar pada zaman itu. Dan dalam perjalanannya kami juga banyak mendapat dukungan, spirit dan semangat dari beberapa perguruan tinggi besar di Jawa, terutama Universitas Gadjah Mada yang sampai saat ini masih menyumbangkan tenaga pemikiran, terutama dekat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ini masih sumbangan yang sangat-sangat berharga dari UGM ke Universitas Tadulako. Terima kasih UGM, Unhas dan perguruan tinggi lain yang begitu konsen memperhatikan Universitas Tadulako. Bapak Ibu sekalian, karena waktu dan sesuai dengan surat Pak Ketua IB, kami akan diberi kesempatan beberapa menit. Karena ini Jumat, jadi saya rangkaikan saja selamat datang, dan beberapa mungkin ini bukan materi tapi sekali curhat ini sama para ilmuwan, apalagi LPDP itu kan melekat di IB. Nah, saya lihat di laman IB itu kan ada beberapa peluncuran, jadi Indonesia Science Fund atau DIPI, Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia. Insya Allah ini bagian dari berkah bagi IP, dan mudah-mudahan Universitas Tadulako, para ilmuwannya yang ada di sini bisa mengambil bagian di masa-masa yang akan datang. Jadi saya kira ucapan selamat datang sudah kami sampaikan, dan saya ingin memperlihatkan kembali potret-potret beliau sebagai ilmuwan Indonesia yang mendapat amanah dari bangsa ini. Pertama ini Pak Sangkot, jujur ternyata lebih cantik aslinya. Datang Prof. Dia namanya sangat familiar di kami. Kemudian berikutnya ini Pak Jamaluddin, coba ini bisa dipastikan pasti dari Tanah Bugis atau Makassar. Ciri-cirinya itu kalau nama itu 2D-nya Jamaluddin, Hasanuddin, itu pasti dari Budi Bugis dan Makassar. Kalau 1D-nya berarti kemungkinan dari Padang, Sulawesi Tengah atau dari daerah lain. Jadi itu ciri-ciri kalau Jamaluddin, bukan Sulawesi Selatan itu. Selamat datang Bro. Kemudian Bapak Dr. Teguh hadir. Selamat datang Pak Teguh. Kemudian Bapak Dr. Alan hadir. Alhamdulillah.
Mungkin bisa berdiri karena yang di belakang itu penasaran Pak. Kemudian ini Ibu Aye, ini juga tuan rumah, jadi ini ibu yang ada di IB. Terima kasih Ibu Aye. Kemudian Bapak Dr. kayaknya tidak hadir, Pak Ahmad Najib tidak hadir. Kemudian juga Ibu Dr. Pri Utami, Dr. Pri Utami mungkin tidak hadir juga, tidak hadir. Kemudian berikutnya Mas Robi, Pak Dr. Robi hadir sekali? Tidak hadir, Pak, tidak hadir. Bapak Dr. Roni Marti. Kemudian Bapak Dr. Sudirman Nasir dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Hadir ya. Berikutnya, aduh bagian yang menakutkan. Dr. Yentriwe Subronto. Dia adalah dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, dan kebetulan ada juga Pak Dekan dari Kedokteran. Kemudian Bapak Dr. Yudi Dharma. Berikutnya Dr. Yesi Permana. Beliau tidak hadir, ini Pak Satrio, mantan dirjen kita. Kemudian Bapak Dr. Budi M. Suyitno, Pak Sekjen. Beliau juga tidak hadir, ini Pak Prof. Meli tidak hadir. Nah, Bapak Profesor Dr. Daniel Mudiasu juga tidak hadir. Kemudian Ibu Dr. Hasnawati Saleh hadir. Pak kayak Pak Prof. Sangkot, aslinya lebih cantik. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira yang saya mau sampaikan, tapi judulnya juga dari IP. Isinya ini bukan materi tapi curhat, jadi minta mainnya dulu. Kalau guru ini berdiri di satu tempat tidak nyaman, saya tanya isinya apa, Ibu Aye jawab terserah. Jadi alhamdulillah saya bikin yang penting judulnya mengena, isinya nanti dilihat. Bapak Ibu sekalian, nah saya mulai dari soal bahasa dan bangsa. Ini kan kesempatan curhat sama para ilmuwan. Ternyata bahasa itu besar karena diisi oleh butir-butir kecil. Dia dimulai dari huruf, suku kata, dan akhirnya melahirkan satu pernyataan yang bisa menggelegar. Itu yang disebut oleh Pak Russell, seorang filosofer, logician, mathematician, historian. Ini kalau Indonesia ini tidak ada, Pak. Kalau dia ahli sejarah, tidak mungkin dia ahli matematika. Kalaupun misalnya dosen matematika, dosen sejarah menjelaskan matematika, paling sejarah perjalanan matematika, tapi tidak dengan matematikanya. Nah, tapi kalau beliau ini paham semua. Nah, lalu apa kaitannya dengan bangsa? Kaitannya dengan bangsa, minta maaf, saya ingatkan ini kan beliau ini perokok, makanya di masa tuanya agak. Jadi saya sampaikan teman, kalau mau tetap awet di masa tua jangan merokok. Beberapa teman berhenti Pak, dan saya katakan coba bandingkan waktu beliau masih muda. Jadi ada dua wakil rektor langsung berhenti Pak merokok, karena dia foto antara yang merokok di masa tua dan tidak merokok. Alhamdulillah ini manfaatnya. Pak Russell ini saya tunjukkan gambarnya. Lalu apa kaitannya dengan bangsa? Bangsa kita juga begitu besar, Pak Prof. Jamaludin tadi menyampaikan bahwa laut kita adalah kekayaan yang luar biasa, termasuk di Sulawesi Tengah. Dan kebesaran Indonesia ini diisi oleh butir-butir itu. Kita mulai butir pertama, ada kurang lebih 17.000 pulau yang bersatu.
Yang berikutnya tetesan air yang menyatu. Nah, ini perikanan ini. Kalau ada tanya, laut itu banyak airnya, cuma satu tetes, temannya yang banyak, membentuk satu lautan. Jumlah penduduk 237 juta anak bangsa yang bersatu di dalam NKRI. Ini juga sekarang sudah bertambah karena ini sensus penduduk 2010. Apalagi butir-butir yang membesarkan bangsa. 332 perguruan tinggi. Maaf, 3.320 perguruan tinggi di Indonesia. Yang rektornya tergabung bisa dalam majelis rektor PTN untuk yang negeri, dan yang swasta bisa bergabung di Forum Rektor Indonesia. Butir-butir ini yang membuat kita besar, dan hadir di tengah kita orang-orang yang memikirkan bangsa ini dan dimensi kemajuan ilmu pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Dan dari 3.320 itu ada satu butir di dalamnya, satu di antaranya Universitas Tadulako. Bapak Ibu sekalian, suku negeri ini begitu luas dan kita patut berbangga. Oleh karena itu, kehadiran HIP di Universitas Tadulako adalah berkah dan akan tercatat dalam sejarah di universitas kami, Bapak Ibu sekalian. Inilah kira-kira alumni kami baru 50.000, kurang lebih dosen 1.248, tapi guru besar kami mohon maaf Pak baru 42, pernah 45, tapi pindah ke Untirta, suami istri lagi, baru juga dilantik di Usahid kemarin, Universitas Sahid Jakarta, itu dosen teknik, jadi rektor di Untirta, selesai di Untirta, kepilih lagi di Universitas Sahid. Cilakanya Tadulako karena istri beliau itu juga guru besar, dan undang-undang membenarkan seorang istri bisa ikut suami. Lepas saya tanda tangan Pak, pergi lembaga guru besar. Jumlah prodi di kami kurang lebih 60, tapi untuk S2 baru 2 Pak, baru ekonomi dengan ilmu pertanian. Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara ilmuwan muda dan tua di sini, ada di sini datanya. Ibu Ayat masih muda, masuk di situ kan, Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Tapi umurnya ada di sekitar yang kami lingkari itu. Totalnya cukup besar, tetapi dominan juga masih berpendidikan S2 dari 1.248 itu Bapak Ibu sekalian. Ini yang kami akan dorong, tentu melalui kebijakan-kebijakan. Kemarin dulu waktu terakhir berlaku Undang-Undang Guru dan Dosen di tanggal 1 Januari 2015, itu kami kumpul Pak yang masih S1, tidak mengenal dari latar belakang apa, saya kasih kuliah dia di program studi pembangunan wilayah pedesaan, mulai dari yang sarjana hukum, pendidikan bahasa Inggris, pokoknya saya gabung di situ Pak, dan harus selesai 1,5 tahun, tidak boleh menyeberang di tanggal 1 Januari karena kena aturan. Alhamdulillah selesai semua. Jadi dari 12 itu Pak, pembimbing utamanya cuma 1 orang, cuma saya sendiri. Jadi kami memang ada unsur paksa agar bisa selesai, dan alhamdulillah mereka sudah bisa mengabdi dengan baik Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini persebaran pendidikan baru sekitar 22% yang berpendidikan S3 yang ada di kami Bapak Ibu sekalian. Jadi masih dominan S2. Nah, ini yang kami sebutkan tadi, dari 3.320 itu kalau klaster ini belum dirilis, tapi sudah dibagikan kita waktu pertemuan di Yogyakarta. Jadi klaster 1, 2, dan 3 itu ada 710 perguruan tinggi, dan yang klaster 4 dan 5 itu 2.610. Dan mungkin ini sebagian besar di klaster 4, 5 ini yang kemarin kena pembinaan, sudah dirubah namanya pembinaan, yang tadinya dinonaktifkan, tapi kurang 1 yang dirubah pembinaan. Cukup besar Pak, cukup besar, kurang lebih hampir 300. Dan alhamdulillah untuk Universitas Tadulako berada di klaster 2 yang di 55 dan masuk di posisi 35 di klaster 2. Pertanyaannya, IIP kira-kira mau berbuat apa untuk mereka? Nah, jadi saya
ambil dari lamannya it.o.id. Yang paling menarik bahwa apapun keputusan dari IT itu bebas dari konflik of interest. Artinya siapapun yang mengambil keputusan pasti demi untuk bangsa. Kalau sudah itu landasannya, maka siapapun dan perguruan tinggi apapun, ilmuwan manapun, dan ini buktikan. Buktinya Ibu Ayan bisa masuk di sana. Tidak disebut bahwa dia dari Tadulako, pindah dari Jambi, tidak ada. Boleh juga ikut suami, Pak. Alhamdulillah jadi patah tumbuh hilang berganti. Hilang satu datang dua. Bapak Ibu sekalian, jadi saya kira IT ke depan ini semakin mendapat juga tantangan yang tidak ringan untuk ya memberikan penguatan terhadap, coba lihat kualitas SDM itu dengan poin yang di klaster 5 itu malah 0,00. Bisa dibayangkan di perguruan tinggi itu ada 0,00, di klaster 4 itu 1. Artinya posisi itu posisi yang sangat tidak bisa diharapkan untuk bisa mengambil bagian yang lebih besar, apalagi kalau persyaratan ditentukan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bapak Ibu sekalian, lalu kaitannya dengan judul tadi, apa yang menjadi kebijakan dari Universitas Tadulako untuk mendorong pengembangan ilmu pengetahuan? Yang pertama, kami telah melakukan roadmap. Lembaga penelitian dan pengambilan itu telah melakukan itu, dan alhamdulillah setiap judul terutama yang dibiayai dari dana BRU itu yang kita sudah arahkan yang terkait dengan potensi yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi kan juga dalam mendorong para ilmuwan muda untuk mengambil bagian, kami selalu menggunakan prinsip pimpinan termasuk pimpinan fakultas, pimpinan universitas tidak boleh berdiri di pintu. Ini Bu Ayu tidak bisa berangkat kalau saya tidak tanda tangan. Ya, tidak boleh berdiri di pintu. Ada yang minta kepala dinas, ada bimbingannya Pak Prof Jamaludin, kepala dinas Sulawesi Barat Perikanan, itu juga dosen kami di Bapeda, di asisten, silakan. Sepanjang itu untuk bangsa, walaupun mungkin terkait dengan pengembangan ilmu semakin jauh, tapi kami menggunakan prinsip bagi yang mau maju silakan. Kita tidak boleh menghalangi, karena perjalanan ke depan itu pilihan-pilihan ada di tangan mereka. Karena itu dosen enjoy mau mengembangkan apa sepanjang itu untuk kepentingan yang lebih besar, Bapak Ibu sekalian. Ini kira-kira yang terkait dengan kebijakan, jadi membuka ruang yang seluas-luasnya kepada ilmuwan muda untuk berkreasi dan tentu bisa mengembangkan ilmu dan bisa juga mendapatkan rezeki. Nah, ini kan tidak mungkin juga thank you terus gitu kan, mengambil untuk bangsa, tapi tetap ada tapinya. Bapak Ibu sekalian saya hormati. Nah, kita melihat bahwa untuk kepentingan penelitian, kajian atau review memang di perguruan tinggi tempatnya. Beberapa aktivitas riset yang ada di kami memang kami harus sadari bahwa apa yang digariskan oleh pimpinan kementerian yang dengan terminologi baru, hilirisasi, itu memberikan penguatan terhadap penggabungan riset, teknologi dan pendidikan tinggi. Rohnya ada di sini yang selalu disebutkan baik Pak Menteri maupun beberapa Direktur Jenderal. Tetapi memang kita sampai pada pertanyaan, mampukah semua perguruan tinggi mengambil peran sampai proses melahirkan satu inovasi? Inovasi tentu kita berharap dia akan menggelinding dan akhirnya sampai pada industri. Pertanyaannya adalah, bisakah? Saya juga bisa jawab, tidak semua perguruan tinggi bisa mengambil peran untuk pengembangan inovasi yang bisa berujung pada industrialisasi. Tentu ada pertanyaan, kenapa? Yang pertama bahwa sekalipun pemerintah itu mendorong dan apa yang dihasilkan oleh para ilmuwan itu kebijakan dari pemerintah diperlukan, dan yang paling penting saya selalu mengatakan bahwa ada faktor pembatas yang saya sebutkan dengan geonasidia. Ini tidak tahu terminologi di mana saya ambil. Artinya nasib perguruan tinggi itu ikut ditentukan di mana letak geografinya. Mohon maaf, mungkin belum ada di kamus. Jadi coba bayangkan,
Tidak mungkin kami bisa sama dengan IPB, tidak mungkin sama dengan ITB, sama dengan UGM, UI, karena letak geografis. Produk-produk yang ada di IPB, terutama dari teknologi pangan, itu kan sebenarnya yang dijual itu rasa. Setelah uji organoleptik, lalu ini dianggap bagus, dijual untuk keripik singkong, keripik apa, dan semua jenis keripik yang ada rasanya. Lalu kalau itu lahir dari Tadulako, di sini tidak ada industri, Pak. Ada industri rotan, tapi tidak juga setengah jadi, setengah mati. Pasarnya nggak ada. Jadi itu tidak bisa dipungkiri bahwa geonasibia itu melekat pada suatu perguruan tinggi. Jadi kita tinggal sesuaikan. Ada dominan petani coklat, maka kita dorong teman-teman dari Fakultas Pertanian yang bisa membantu. Kita mau beralih kepada industri coklat, hanya tidak ada pasarnya. Beda dengan perguruan tinggi yang ada di sekitar Jabodetabek. Jadi saya melihat bahwa bisa berjalan ini. Hasil dari perguruan tinggi melahirkan inovasi, didukung oleh pemerintah, industri menangkap. Dan ini siklusnya jalan, Bapak Ibu sekalian. Di kami sulit ke sana. Dan tentu saja kalau kami mengejar, saudara-saudara kami juga di Jawa itu juga laju juga, Pak. Jadi tidak akan pernah dapat. Tidak pernah kita dapat. Dan seumur-umur baru satu kali saya sombong, Pak. Waktu berkunjung ke Praha, ke Ceko, University Czech Life Science. Jadi saya memperkenalkan Tadulako dengan bangga. Tapi sudah tobat saya, Bang. Saya jelaskan, Pak, Universitas Tadulako berdiri sejak 18 Agustus tahun 1981. Saya pikir sudah tua sekali, 34 tahun itu, Pak. Begitu presidennya naik, Pak, bimbang. Our university founded 1.500, Pak. Saya langsung pucat. Memang waktu saya perkenalkan Tadulako, begitu saya duduk sudah tidak ada perasaan, Pak. Saya foto presidennya itu sudah 280 deret, Pak. Di Tadulako baru 6 foto, Pak. Di sana sudah 280. Boleh tidak enak? Itu sudah lama ini. Bayangkan kalau 2 periode satu presiden, bisa dibayangkan 5 tahun lagi. Jadi sudah betul itu lahir tahun 1532. Tadulako 1981. Saya langsung sembunyi. Jadi artinya bahwa kita memang masih harus melakukan. Tapi kalau di Indonesia tentu kami berkiprah ke UGM, ITB, UI. Tapi mungkin UGM kalau perkenalkan juga di Ceko, ya juga, Pak. Kalau 70 dengan 1.500. Tapi ke Indonesia ya tentu UGM yang paling tua, Bapak Ibu sekalian. Jadi kendala ini, tapi memang pernah juga ada yang sampaikan begini. Ada ayatnya, nasib suatu kaum tidak akan berubah kalau bukan kaum itu yang merubahnya. Mau dirubah bagaimana kalau tidak ada industri? Kita mau berbuat apa? Karena ini kan harus ada siklus yang mengitari. Karena kita tetap mengembangkan roadmap yang sesuai dengan kondisi yang ada di wilayah kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang sudah ada peluncuran namanya Indonesia Science Fund atau Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia. Saya kira ini akan menjadi berita baik ke depan. Ini curhat, termasuk saya sudah yang bercurhat itu. Seperti apa kualitas penelitian bangsa ini? Saya kira di mana-mana kita harus tahu, Bapak Ibu sekalian. Ini juga istilah funding cultural ini saya juga bimbing, belum tentu benar artinya. Maksudnya saya itu bahwa ada kultur yang kita bangun dalam pengucuran dana-dana penelitian. Itu pendekatannya dari zaman lampau sampai zaman sekarang itu begitu. Seperti apa? Kita lihat. Ini dua ini mirip. Shopping list dengan usulan dana riset itu sama modelnya. Pendekatan yang digunakan. Coba kita lihat.
Ini shopping list ini, ya kalau ibu-ibu ini sudah begini modelnya ini 3 ATM habis isinya. Coba kita lihat Pak, model. Maksud saya ini syarat untuk IT dalam menyeleksi proposal ke depan mungkin di-switch sedikit. Harus ada pendekatan yang lebih tidak ikut-ikutan yang saya katakan funding cultural itu. Coba kita lihat. Ini kalau ya saya tidak katakan ibu-ibu, tapi umumnya ada juga bapak-bapak belajar. Nah ini kalau suaminya habis terima tuki, itu semua mall didatangi. Untung di Palu cuma 2 mall. Kalau kayak di Jawa, di 8 mall semua dikunjungi. Habis Pak, sudah yang kartu kredit juga keluar. Nah, semua diambil dari depan sampai ke belakang. Ini maksudnya analogi tentang pemberian dana penelitian. Kita lihat. Nah ini. Tapi ini animasi Pak, bukan orang betul, bukan orang ini, bukan foto. Tadi animasi, tapi kalau lihat sepatunya kayak janda nih. Nah, ini kan masuk di toko, di Grand Mall, semua diambil, semua yang dilewati diambil, sampai full. Yang terakhir itu Indomie. Nah. Sampai di depan kasir, Bapak Ibu sekalian. Berapa Mbak? 3,4 juta Mbak. Mulai stres. Ternyata sudah ber-34.000. Ini model-model shopping list. Lalu ambil semua, uang cuma 34.000. Baru sadar setelah membayar. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Setelah penuh troli yang bisa dibeli karena 30, itu hanya minyak dan teh. Ya kan begitu, akhirnya kan begitu. Jadi dana itu yang membatasi. Nah bisa dibayangkan ini kalau suaminya pulang, Mama kita makan apa? Ada tuh Pak, teh rasa minyak. Bagaimana yang penelitian? Sama nasibnya. Ini kan lengkap Pak, ilustrasi, jadwal lengkap, usulan dana lengkap, variabel dalam penelitian itu lengkap Pak, lengkap. Misalnya penelitian ini seorang ahli peternakan mau meneliti hormon apa yang mempengaruhi tatapan japi antara yang belang dengan yang putih. Misalnya cara menatapnya, hormon apa yang mengendalikan? Misalnya, mohon maaf, ini ilustrasi. Penelitinya mengajukan dana Pak. Setelah dihitung, harus analisis protein, hormon, gen, semua masuk. Totalnya 210 juta dimasukkan. Diperiksa oleh tim. Berapa yang turun Pak? 21 juta. 21 juta Pak. Akibatnya Pak, mau analisis protein, gen, hormon, batal Pak. Yang dianalisis terakhir, berapa jumlah bulu dekat telinga, berapa kali goyang ekornya setiap menit. Ini fakta. Tidak usah kita. Kan saya juga peneliti. Kita ajukan 140, turun 28. Kita pangkas Pak. Kadang-kadang ambil variabel Pak, pengamatan sudah habis karena transportasi. Datanya dari mana? Tinggal tanya pada lutut. Kira-kira berapa itu ya? Tidak masuk lagi di lab. Ini adalah fakta yang dialami. Lalu bisakah dengan pendekatan ini kualitas penelitian bisa meningkat? Tidak Pak. Tidak bisa. Inilah ada fakta. Mudah-mudahan dengan ID bisa berubah. Jadi hasil penelitiannya ya keluar laporannya itu berapa bulu bagian kaki, cara menatapnya kalau habis maghrib seperti apa. Tidak begitu. Semua fisik hilang itu hormon Pak, hilang gen pengendali, tidak ada lagi karena semua mahal sudah dipakai. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengatakan bahwa tidak mungkin kita bisa mendapatkan kualitas penelitian
isi artikel yang mumpuni bisa dikirim ke jurnal terindeks di Scopus dengan intervektor sekian, sulit Pak. Lalu bagaimana terhadap bangsa? Tidak ada Pak, sampai di perpustakaan berhenti di situ. Karena itu kami memohon kepada IB ini ke depan, kalau di sana ada komite yang melakukan seleksi proposal, barangkali motor bahwa kami tidak bisa lakukan Pak analisis variabel kalau tidak seperti ini. Yang di sana juga berkeras seperti itu, akhirnya kayak tarik. Tentu yang menang pada akhirnya yang memiliki dana, yang memiliki kekuatan terakhir. Saya kira tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dari tadi saya katakan ini hanya curhat. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.